Nah, baik. Di bagian kali ini kita udah tahu tuh gambaran diagram atau irisan kalau di organ kelamin laki-laki itu apa saja ya. Tadi di awal kita udah sebutin organ-organnya, sekarang kita tahu bagian-bagiannya. Mulai dari mana, Bu? Mulai dari yang organ kelamin luar dulu. Nah, organ kelamin luar nanti Ibu wakilkan dengan warna biru. Tadi apa saja anak-anak? Ada dua kan? Ada penis dan juga ada skrotum. Hati-hati ya, skrotum itu yang di luar ini nih, ini skrotumnya. Jadi bukan yang isinya di dalam tadi. Lalu apa Bu yang di dalam? Nah, kita breakdown sekarang di sini. Dari bagian pertama dulu, organ dalam untuk kelamin laki-laki dimulai dari bagian yang namanya testis. Oke, jadi pertama itu testis. Testis fungsinya tadi untuk apa, Bu? Testis adalah sebagai tempat penghasil atau pembentuk sperma. Nah, ketika spermanya sudah berhasil dibentuk atau sudah berhasil diproduksi, lalu akan kemana, Ibu? Lalu akan dilanjutkan ke bagian yang namanya ini, di sini nih. Nah, jadi Ibu bilang nanti setelah dari testis ada grup yang kedua itu berisi saluran reproduksi. Saluran reproduksi kita breakdown dari sini. Apa saja Bu mulainya? Nah, dimulai dari nomor 1 di sini. Setelah dari testis, si sperma itu akan berlanjut ke nomor 1, yakni bagian epididymis. Apa yang terjadi di saluran ini? Namanya aja saluran ya. Saluran tuh berarti kayak rongga, lorong atau jalan. Nah, itu kan saluran yang menghubungkan satu sama lain, dari satu tempat ke tempat lain maksud itu. Di sini kalau di epididymis ini sperma yang sudah dibentuk atau terbentuk itu akan dimatangkan. Jadi fungsinya kalau Ibu tulis F itu berarti fungsinya sebagai tempat pematangan sperma anak-anak. Nah, apa Bu maksudnya pematangan itu, Bu? Sperma yang terbentuk, nanti setelah ini kita akan belajar yang tadi namanya spermatogenesis ya, pembentukan sperma ketika di testis itu belum selesai atau belum jadi dengan sempurna di bagian testis. Itu harus ditambahkan organ-organ aksesori misalnya, bukan nggak ada organ aksesori sih, ditambahkan organ-organnya lebih dimatangkan lagi, organ-organnya diproduksi sudah dalam jumlah yang memang dibutuhkan untuk sperma ini berfungsi dengan maksimal. Lalu setelah dari bagian epididymis akan kemana, Bu? Kalian cek ini dari epididymis ke sini, dia akan lanjut ke ini nih, bagian ini Ibu merah-merahin. Ini berarti saluran yang di nomor 2. Saluran nomor 2 itu apa, Bu? Nomor 2 ini adalah vas atau ductus deferens anak-anak. Nah, ductus deferens ini namanya aja saluran ya. Ini enaknya nih kalau kita ngomongin saluran berarti fungsinya untuk apa, Bu? Berarti yang menghubungkan mana dengan mana? Saluran yang menghubungkan antara tadi terakhir dari bagian epididymis hingga kemana, Bu? Nah, saluran selanjutnya setelah vas deferens apa anak-anak? Ayo sebelumnya adalah ejaculatoris atau ductus ejaculatoris. Oke. Baik, Ibu lanjutin ya. Ini kayaknya ada kendala teknisnya sama videonya, jadi mohon bersabar. Ini ujian. Nah, tadi sampai pada saluran ejaculatoris. Sudah tahu. Saluran ejaculatoris berarti yang mana, Bu? Nah, kita lanjutkan ke nomor 3 atau saluran selanjutnya. Ini adalah saluran atau ductus ya. Tulis ductus aja deh. Sabar ya anak-anak. Ductus ejaculatoris. Nah, ini adalah sebuah saluran
yang berfungsi menghubungkan antara ductus deferens tadi ke bagian mana, Bu? Ke bagian yang namanya bagiannya mana sih, Bu? Bagiannya di sini nih. Ini nomor 3. Jadi kalau nomor 2 tadi sampai di sini, nomor 3-nya. Oke, salah deh. Nomor 2 berarti nomor 3-nya di sini. Ada saluran ejakulatoris yang menghubungkan antara vas deferens ke saluran yang ke nomor selanjutnya. Nah, yang warna kuning ini adalah saluran yang dikenal namanya dengan uretra. Nah, berarti saluran yang keempat adalah saluran uretra. Dulu kita udah belajar apa uretra ya? Di mana tuh sistem? Di mana sih uretra itu? Ada di sistem ekskresi. Untuk mengekskresikan apa, Bu? Ekskresi. Nah, kalau di laki-laki ini sistem reproduksi 11-12 atau bersandingan atau bekerja sama saling melengkapi dengan sistem ekskresi. Nah, ini kalau dilihat ini kan kandung kemih nih. Kandung kemih kan masuk untuk mengeluarkan urin ya kemarin. Nah, ini yang digunakan untuk mengeluarkan urin, saluran yang kalau dari sistem ekskresi. Nah, jadi kesimpulannya kalau di organ reproduksi laki-laki ini terdapat satu buah saluran ini yang menghubungkan ke dunia luar tadi. Jadi saluran ini selain menghantarkan atau menyalurkan sperma dari bagian testis tadi, juga untuk menyalurkan urin ke dunia luar. Oke anak-anak, sampai di sini tentang saluran ya. Kalau ada pertanyaan, yuk tinggalkan taruh di kolom komentar. Oke. Nah, kalau saluran udah, sekarang kita akan fokus ke 3 kelenjar. Nah, ke bagian C sekarang. Tadi bagian A organ luar, bagian B saluran reproduksi, saluran-salurannya. Nah, sementara yang C adalah kelenjar-kelenjarnya. Kelenjar reproduksi. Kalau merah silau nggak ya kira-kira? Tulisan ibu semoga bisa dibaca ya anak-anak. Kalau nggak gitu suara ibu deh didengerin. Nah, kelenjar reproduksi ini apa saja, Bu? Ada 3. A, B. Ini udah lewat ya. Ibu kasih pembatas aja deh. Nah, nanti ada 3 buah kelenjar yang fungsinya kelenjar ini. Oke, baik, Ibu lanjutkan. Ini kayaknya aplikasi device-nya Ibu ini agak-agak belum bersahabat nih ya. Jadi mohon dimaklumi anak-anak. Oke, 3 buah kelenjar itu apa saja sih, Bu? Nah, pertama dulu kita mesti tahu fungsi dari masing-masing atau tiap-tiap kelenjar. Atau bukan masing-masing dulu, fungsi umumnya. Nah, ketiga kelenjar reproduksi ini berfungsi untuk menghasilkan. Ya. Ingat, F itu fungsinya untuk menghasilkan cairan. Cairan apa, Bu? Kalau di laki-laki ada namanya bukan semen tapi semen. Ya, bukan semen. Bukan semen yang untuk bangun rumah, bukan semen. Nah, cairan semen ini disekresikan untuk membantu si sperma. Untuk membantu sperma membantu apa saja, Bu? Pertama, membantu berenang. Lalu nanti juga membantu untuk memberikan makan atau sebagai penyedia suplai makanan, penyuplai nutrisi. Karena kan kalau nutrisi, nah kalau udah sampai di dunia luar supaya sperma itu bisa berjalan perlu ada energi dong. Energi didapat dari nutrisi tadi. Nutrisinya dari mana? Ya dari cairan semen ini tadi. Nah, cairan semen ini diproduksi oleh 3 buah kelenjar anak-anak. Mulai dari mana aja, Bu, kelenjarnya? Oke, Ibu kayaknya hapus dulu ini supaya tidak mengganggu pemandangan ya.
Jadi 3 buah kelenjar penghasil cairan semen ini bertempat atau berlokasi di sekitar area di bawah kandung, di bawah kandung kemih. Jadi mulai dari sini, ini nomor yang A, apa itu A? Adalah vesicula seminalis. Nanti kalau yang di UKB Ibu tulis vesika, sama saja sebetulnya, seminalis. Nah, dari vesicula seminalis letaknya di sini. Nanti setelah itu di bawahnya itu ada sebuah kelenjar yang seakan-akan kayak kegencet gitu ya. Kelihatannya kayak kegencet, padahal ya memang letaknya mengelilingi. Nah, ini Ibu kasih arsiran biru. Ini adalah kelenjar prostat. Nomor 2, ini nomor 1. Nanti nomor 3 adalah kelenjar Cowper. Oke, kelenjar prostat. Kayaknya baru nggak kelihatan. Pernah dengar kan kalau laki-laki kena ini kanker prostat. Nah, oke, sepertinya ini semakin tidak bersahabat. Baik, kita langsung ke nomor 3. Nomor 3 Ibu tulis di sini, itu adalah kelenjar Cowper atau yang dikenal nama lainnya sebagai Cowper bulbo atau kelenjar bulbo uretral. Nah, dari bulbo dan uretral letaknya di mana, Bu? Ada di bagian bawah dari kelenjar prostat. Jadi kalau digambarin di sini nih, letaknya kecil gitu di sini. Oke, nah 3 kelenjar tadi seperti yang Ibu sebutkan, mereka menghasilkan cairan semen, yang mana cairan semen ini digunakan untuk sperma ya. Nah, cairan semen ini punya karakteristiknya apa, Bu? Karakteristik dari cairan semen ini adalah bersifat alkali atau basa. Nah, untuk apa? Karena cairan vagina itu sifatnya asam. Seperti apa itu, Bu? Nanti belajar setelah ini di cairan vagina. Nah, untuk menetralkannya, maka dibutuhkan cairan basa yang diproduksi dari 3 kelenjar ini. Oke. Baik, setelah ini Ibu lanjutin. Kelihatan nggak ya? Baik, kita lanjutkan untuk organ reproduksi pada perempuan. Ini kelihatan. Oke. Nah, di organ reproduksi perempuan ini sama seperti yang laki-laki, terdiri atas 2 bagian, yaitu di bagian luar dan di bagian dalam. Di bagian luar ini disusun atau terdiri atas apa saja, Ibu? Ada namanya labium. Ada 2 jenis labium yang mayor dan labium minor. Setelah itu juga ada nama bagian klitoris. Dan yang terkenal, yang sering kalian dengar maksudnya, selaput darah. Atau yang dikenal sebagai himen kalau bahasa medisnya. Nah, untuk yang bagian dalam apa saja, Bu? Ini yang sering banget keluar di ujian, keluar di SD juga kayaknya sudah sering, mulai dari bagian vagina, lalu berlanjut ke bagian uterus atau rahim, nanti ada tuba falopi atau oviduct. Ayo dong. Lalu nanti ada sebetulnya ada, belum masih tahu jumlahnya. Nanti kalau ada gambar kita sambil ada supaya ada bayangan gitu. Dan terakhir adalah bagian ovarium. Sekarang kita bahas dulu yang bagian dalam ya.
Kayaknya sama gambarnya aja deh. Yang bagian luar maksud Ibu. Bagian luar ini tersusun atas labium. Labium itu apa, Bu? Labium itu adalah jaringan lemak. Sifatnya tebal. Dua ini adalah jaringan lemak. Nah, sama seperti di tubuh, jaringan lemak ini memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan. Nah, sebagai pelindung. Dan di dua buah daerah ini, di dua struktur ini itu bisa dicirikan atau memiliki ciri khas, yakni daerah yang ditumbuhi oleh rambut. Oh, Bu, bedanya apa dong labium yang mayor sama minor? Nah, yang ditumbuhi rambut itu hanya untuk yang di labium mayor ya. Sementara di labium minor itu tidak ditumbuhi. Tidak ditumbuhi oleh rambut. Nah, jadi dari namanya aja mayor dan minor. Mayor berarti yang lebih tebal, sementara minor yang lebih kecil. Lalu setelah itu ada nama bagian namanya klitoris. Klitoris itu kalau di laki-laki itu tuh fungsinya sama seperti, bukan fungsi, strukturnya sebetulnya dianggap klitoris itu sama dengan penis. Analoginya itu sama dengan penis. Tapi bukan sebagai organ ejakulasi ya, atau organ kopulasi. Tapi gimana, Bu? Nah, baik klitoris dan penis itu memiliki ujung-ujung syaraf yang sensitif. Nah, ujung-ujung syarafnya sensitif. Oke. Kenapa bisa sensitif, Bu? Namanya ujung syaraf pasti akan berdekatan dengan pembuluh darah. Nah, di sini juga banyak terdapat pembuluh darah. Terdapat banyak sekali pembuluh darah. Karena di sistem peredaran darah kemarin kita juga udah belajar ya, itu 11-12 berdekatan dengan berdekatan dengan sel-sel syaraf. Oke, sampai di sini kita sekarang lanjut ke bagian yang dalam. Bagian dalam ini akan Ibu jelaskan. Oke, baik, kita lanjutkan ke organ dalam sistem reproduksi wanita. Di organ dalam ini di SD udah sering belajar juga kok ya. Nah, apa saja, Bu? Mulai dari struktur yang paling bawah dulu deh. Nah, di vagina ini Bu kasih nomor aja biar mudah. Vagina ini fungsinya untuk apa dong, Bu? Vagina di sini sebagai tempat untuk kopulasi juga. Jadi kalau bersenggama nanti penis akan masuk di bagian vagina ini. Tempat senggama, tempat kopulasi. Oke. Nah, setelah dari vagina, sering dengar kan itu, Bu, kanker leher rahim itu apa, Bu? Nah, ada nama satu bagian yang dikenal dengan nama serviks. Jadi kalau kalau nanti ada pembahasan tentang gangguan dan kelainan, nah di sini nih tempat serviks adalah leher rahim. Ya, di sini kalau terjadi kanker ya, kemarin itu udah belajar kanker pertumbuhan sel yang merajalela. Berarti di sini tempatnya. Nah, di serviks ini, Ibu harusnya tambahin aja, nggak apa ya, sebagai pengayaan. Serviks, warnanya kelihatan nanti. Di serviks inilah dihasilkan lendir anak-anak. Jadi tempat penghasil lendir. Ini kalau cewek, baik cewek maupun cowok, lendir itu sama-sama mensekresikan cairan. Nah,
di serviks ini cairan itulah yang, atau cairan tadi di awal Ibu udah bilang sifatnya yang kalau yang laki-laki itu basah, nah yang perempuan ini sifatnya asam anak-anak. Saat terjadi ovulasi, ovulasi apa Bu? Nanti kita belajar. Saat ovum itu keluar sudah siap dibuahi, dia akan memiliki konsentrasi, kekentalan yang cenderung cair. Sementara kalau tidak waktunya ovulasi, jadi misalnya saat mens barangkali, nah itu sifatnya kekentalan cairannya akan cenderung pekat. Oke. Nah, setelah dari vagina kita lanjut ke bagian atasnya lagi. Nah, ini nomor 2 nih. Tempat di mana bayi berkembang adalah bagian uterus atau rahim ya. Nah, di tempat inilah bayi itu berkembang. Bayi zigot tumbuh, embrio menjadi janin yang selama 9 bulan develop, berkembang, tumbuh di sini di bagian uterus. Nah, uterus ini memiliki dinding yang dikenal dengan nama dinding rahim. Nah, dinding rahim fungsinya apa Bu? Kita kenapa harus tahu Bu? Nah, tadi ya, kalau yang pertama fungsi uterus itu tempat kehamilan atau janin tumbuh. Janin berkembang. Nah, di bagian ini tadi Ibu bilang adalah namanya bagian dinding rahim. Di dinding rahim inilah yang menyebabkan proses terjadi menstruasi. Jadi menstruasi itu adalah peluruhan dinding rahim. Ini kayaknya udah yang ikut PMR pasti udah paham sih. Ya. Jadi menstruasi itu proses peluruhan di mana ini nih, daerah dinding rahim ini luruh. Kenapa Bu kok bisa luruh? Jadi namanya aja fungsinya tadi untuk tempat janin itu berkembang. Nah, janin itu mulai berkembang ketika sudah berhasil dibuahi dari sini. Nanti sperma masuk ya, kopulasi di sini, lalu sperma masuk, berenang, mereka akan bertemu dengan ovum, nanti ovum yang dihasilkan di tempat ini. Nah, mereka akan berjumpa di sini, lalu mereka akan bergerak ke arah sini. Nah, di arah sini dia nanti kalau udah terbentuk embrio akan berkembang menjadi janin selama 9 bulan. Nah, ketika tidak terjadi fertilisasi atau ovum dan sperma tidak bertemu, maka dinding rahim yang tadinya sudah disiapkan untuk terjadi proses kehamilan akan luruh. Nah, luruhnya dikenal dengan istilah menstruasi. Jadi sudah ada gambaran. Setelah dari situ tadi berlanjutin dilanjut ke bagian ovidak anak-anak. Ovidak atau tuba falopi. Bu, sama nggak Bu? Sama aja, dua-duanya betul. Nah, duct ini T sama dengan ductus tadi. Ini berupa saluran. Nah, saluran ini apa? Menghubungkan antara uterus dengan ovarium. Waduh. Nah, disinilah tempat terjadinya proses fertilisasi. Fertilisasi apa tadi Bu? Pertemuan atau fusi antara sperma dengan ovum. Oke.
Loh, Bu, ovumnya dari mana, Bu? Nah, ovumnya berasal dari nomor 4. Nomor 4 itu adalah ovarium. Nah, ovarium fungsinya sebagai Oke. Nah, di sini ovarium fungsinya sebagai tempat pembentukan ovum. Tempat produksi ovum. Ini nggak nanya lagi apa abu ovum, apa ovarium, apa ovidak. Nah, semuanya kalau awalnya berarti ada hubungannya dengan sistem reproduksi perempuan. Kalau diawali dengan spermatogenesis, sperma, nah itu yang laki-laki. Bagian dalam sampai di sini kalau ada pertanyaan taruh di bawah ya. Oke? Oh iya, ovarium ini kalau di laki-laki itu proses pembentukan sperma berlangsung sampai yang bersangkutan atau orang itu meninggal, itu akan terus-menerus memproduksi sperma. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan sejak lahir itu sudah dibekali atau sudah memiliki bakal calon telur. Nah, di mana? Di sini disimpannya tadi. Di sini bakal calon telurnya itu sudah disediakan. Rata-rata atau pada umumnya wanita atau perempuan ketika dilahirkan sudah memiliki kurang lebih 400 sampai 600 buah calon ovum. Nah, itu namanya oosit. Kita akan bahas lebih lanjut oosit, kemudian oogenesis dan spermatogenesis di video selanjutnya nanti. Nah, jadi kalau ovum sudah terbentuk di sini, dia akan melalui bagian ini. Nah, bagian itu tambahan lagi ya, pengayaan. Di bagian ini bentuknya tuh kayak tangan-tangan gitu. Jadi bagian ovarium ke tempat ovidak ini itu jangan dianggap kayak ini ya, kayak satu saluran yang utuh gitu, bukan. Jadi kalau dilihat bagian sini, ini dia memiliki sebuah celah di sini. Nah, celah itulah yang memungkinkan untuk bisa ovum itu masuk ke sini. Gimana caranya? Nah, ditangkap sama bagian yang dikenal dengan Ibu tambahin di sini, itu adalah bagian fimbriae. Fimbriae. Nah, yang ini adalah gambar struktur organ luar dari sistem reproduksi wanita. Kalau tadi ada 4 ya, mulai dari klitoris, ini bagian klitoris, ada labium minor, labium mayor, dan satu lagi yang belum nampak di sini itu adalah himen. Himen di mana, Bu? Himen letaknya? Letak himen itu ada di sini. Himen atau selaput darah ya. Nah, kita ngomongin himen, sekalian ngomongin himen itu berupa selaput tadi. Selaput yang sifatnya dia rapuh. Jadi kalau di perempuan, tapi nggak semuanya, ada beberapa yang memang dari lahir tidak memiliki selaput darah atau himen. Ada juga yang himennya super kuat. Jadi ada kadang yang rapuh-rapuh ini ketika misalnya bersepeda aja itu tiba-tiba terus udah robek gitu ya. Nah, juga ada tuh yang terkena benturan atau tekanan apapun dia masih tetap pada bentuknya, bukan pada bentuknya sih, masih tetap sehat-sehat aja gitu, tidak terjadi kerusakan atau tidak terjadi adanya perobekan seperti itu ya. Jadi bagian-bagiannya insya Allah sudah paham letak-letaknya di mana. Yang ini labium mayor tadi yang
ditumbuhi rambut, yang minor itu lebih ke dalam dan tidak ditumbuhi rambut. Di klitoris ini terdapat ujung-ujung syaraf yang diikuti dengan pembuluh darah. Lalu, nah ini dua hal lagi beda dengan yang laki-laki. Kalau perempuan, saluran kemih atau saluran kencingnya itu terpisah. Kalau dicek, ini adalah bagian uretra, ya. Bagian uretra terpisah dengan yang bagian vagina. Nah, vaginnya di sini. Jadi kalau dari depan seakan-akan diurutin sistem ekskresi, habis itu sistem reproduksi, dan di bagian akhir ada sistem pencernaan. Jadi ada dua muara ya, tidak sama dengan yang laki-laki, uretranya terpisah sendiri-sendiri. Oke, setelah itu ibu pengen nunjukin video yang lain, tapi kayaknya waktu durasinya makin lama. Jadi untuk sesi kali ini organ reproduksi baik laki-laki dan perempuan kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan silahkan ditinggalkan di kolom komentar ya.